Selamat pagi, selamat berjumpa untuk Bapak Ibu sekalian. Saya mengucapkan terima kasih karena bisa menemui Bapak Ibu sekalian walaupun melalui dunia maya ini. Dan sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Franciscus Jamento. Saya salah satu calon guru penggerak dari Kabupaten Manggarai Barat angkatan kelima tahun 2022 ini. Saat ini saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak dan minggu pertama ini saya mempelajari modul yang pertama tentang refleksi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Setelah saya mempelajari modul ini, ada beberapa hal yang saya bisa ambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan atau bapak pendidikan nasional kita. Hal-hal yang saya ambil dari pemikiran beliau yang pertama, pengajaran itu merupakan bagian dari pendidikan, dan pengajaran dan pendidikan merupakan dua hal yang berbeda tetapi saling keterkaitan. Pengajaran itu diartikan sebagai memberikan ilmu untuk kecakapan lahir batin, tentunya lahir batin dari peserta didik. Kemudian pendidikan itu diartikan sebagai usaha memberikan tuntunan terhadap kekuatan atau potensi yang dimiliki oleh peserta didik untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Sebab Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa anak itu memiliki potensi sejak ia dilahirkan. Pendidikan itu bertujuan untuk mempertebal atau mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak tersebut atau peserta didik tersebut. Itu hal yang pertama yang saya bisa ambil dari pemikiran beliau. Hal yang kedua adalah pendidikan itu merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Bapak Ki Hajar Dewantara itu memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan itu menjadi salah satunya, dan bahkan menjadi kunci utama untuk mencapainya. Ini pemikiran yang kedua yang saya bisa ambil. Lalu yang ketiga, anak itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Dengan demikian tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia individu maupun sebagai manusia dalam hal manusia sebagai makhluk sosial atau anggota masyarakat. Lebih lanjut bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik bahwa untuk tetap terbuka namun tetap waspada terhadap segala perubahan-perubahan yang terjadi, yang dibentuk ataupun hal-hal yang masuk karena pengaruh zaman. Jadi ini yang disampaikan oleh beliau. Kemudian yang keempat bahwa budi pekerti atau watak ataupun karakter itu merupakan perpaduan gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Kemudian budi pekerti atau karakter atau watak itu tadi juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, cipta dalam arti pengetahuan atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Jadi inilah yang disampaikan oleh beliau dalam pemikiran yang sangat kritis. Kemudian hal yang kelima yang saya bisa ambil bahwa keluarga itu menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter anak. Keluarga itu merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak, untuk melatih kecerdasan budi pekerti, atau pembentukan watak individu. Jadi ini ada 5 pemikiran beliau yang saya bisa ambil untuk poin yang pertama. Tapi masih ada pemikiran-pemikiran beliau, nanti akan saya bahas pada pertemuan yang berikut. Kemudian apa relevansinya terhadap pendidikan kita di masa sekarang atau relevansi terhadap pendidikan di tempat kita berada atau di sekolah saya mengabdi. Saya merasa betapa besarnya tanggung jawab menjadi seorang guru. Tidak sekedar memberikan ilmu pengetahuan melalui sejumlah konsep dan teori. Tidak cukup sampai di situ.
Tetapi lebih dari itu, bahwa tugas guru pertama-tama harus menjadi panutan dan penuntun, ya, bagi peserta didik. Ya. Menjadi penuntun dan panutan agar bisa ditiru serta mampu menuntun peserta didik itu. Tentu tidak sekedar menuntun, ya. Lebih berat lagi bahwa guru harus mengetahui potensi yang dimiliki oleh peserta didik sebagai bekal untuk kehidupan dalam mencapai kebahagiaan dan keselamatan tadi. Ya. Nah, lalu apa konsekuensinya? Ya, bahwa pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan atau diabaikan satu atau yang lainnya. Nah, itu relevansi yang pertama. Yang kedua, guru sudah menjalankan tugas sebenarnya apabila peserta didik sudah menunjukkan potensi yang dimilikinya dan merasa bahagia dalam menjalani hidupnya. Itulah tujuan pendidikan yang sesungguhnya. Dan itulah pengabdian guru yang sebenarnya. Oke. Kemudian yang berikut, relevansi yang ketiga. Menjadi guru itu adalah menjadi pelayan. Tentu resiko menjadi pelayan dalam tanda petik, ya, melayani peserta didik dengan sepenuh hati. Ya. Maka seyogianya peserta didik itu menjadi tuan, ya, maka guru harus melayani. Nah, itu yang sebenarnya. Kemudian hal yang harus dioleh peserta didik adalah sebuah pelayanan yang membahagiakan, dilayani kebutuhannya, ya, kebutuhan akan hidupnya, ya, atau kebutuhan akan pengembangan potensi yang dimilikinya. Ini relevansi. Kemudian yang berikut, apa refleksi bagi saya, ya, sebagai guru pada zaman sekarang ini. Ya. Saya harus jujur mengatakan bahwa saya menyadari bahwa selama masa pandemi COVID-19 ini, pembelajaran sangatlah sulit untuk diterapkan atau didesain. Apapun yang saya desain, tentu hambatan dan tantangan itu sangat besar. Oleh karena situasi ini tentunya tidak pernah diduga apalagi dipersiapkan sebelumnya. Jalani apa adanya saja. Karena lingkungan ataupun situasi sosial di daerah saya itu serba keterbatasan, maka pembelajaran daring atau online itu sudah tidak bisa dijalankan. Maka salah satu alternatif adalah kunjungan rumah secara berkelompok. Saya sangat menyadari bahwa ini tidak memuaskan peserta didik. Pembelajaran itu tidak maksimal, pendampingan juga tidak maksimal. Apalagi hasilnya nanti tentu dipertanyakan. Dan yang kedua, bahwa saya menyadari bahwa menjadi guru selama ini belum sepenuhnya mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Kalau berbicara soal pendidikan, kalau soal pengajaran, pembelajaran, memberikan materi yang mungkin sudah, tetapi konsep pendidikan yang sebenarnya itu mungkin belum. Hal ini oleh sebab sulitnya menemukan atau menggali potensi yang dimiliki oleh peserta didik yang kurang nampak secara kasat mata. Ini yang menjadi kesulitan bagi saya sebagai guru. Dan pada kesempatan ini bersyukurlah, pada tahun pembelajaran 2021-2022 ini pembelajaran sudah dimulai dengan tatap muka. Banyak persoalan yang ditemukan, mulai dari perkembangan belajar peserta didik yang tidak sesuai dengan kelas atau tingkatannya. Bisa saja kelas atau tingkat 6, misalnya kelas 6 memiliki kemampuan sama seperti kelas 4 atau kelas 5. Ini realita yang saya alami. Maka harapannya melalui kegiatan guru penggerak ini dan pembelajaran selanjutnya, saya dapat melaksanakan tugas sebagai guru. Saya mengubah diri untuk sekiranya pemikiran Ki Hajar Dewantara diwujudkan dalam pengabdian saya sebagai guru. Ya. Dan saya berkomitmen untuk berani mengubah diri, mengevaluasi serta merencanakan program-program yang berpihak pada peserta didik, menuntut serta mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Saya berharap setiap proses pembelajaran di sekolah nanti selalu menggali potensi yang ada pada peserta didik. Dan terima kasih juga pada kesempatan ini karena saya bisa mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan yang kelima ini. Saya bangga saya bisa mengambil bagian dalam program Merdeka Belajar yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan Nasional kita. Maka program Merdeka M yang pertama, memulai diri sendiri, saya sudah memulai seperti hari ini. Dan kiranya untuk ke depan
hal-hal yang menjadi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini akan dikonkretkan dalam pembelajaran atau didemonstrasikan dalam pembelajaran saya di sekolah. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa ini, saya bisa membagi ini kepada teman-teman sekalian. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan selamat berjuang untuk teman-teman yang mungkin sama dengan saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan saya acungkan jempol, dan mari kita satu sama lain saling mendukung. Merdeka belajar.